Hello, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, thanks for giving me to the opportunity for presentation at event Borobudur International Symposium. I would like to introduce myself. My name is Karyo Brutomo. I am a lecturer at Polytechnic Negeri Samarinda. You can call me KPU on Indonesian Action KBU. Okay, I am 47 years old. I live in Samarinda and I am from East Java. I was born in Lamongan, East Java. Okay. In this symposium, I would like to explain the results of my research on the topics encryption and development of an encryption algorithm based off the Cheshire-Cheevers algorithms. The first step, background. Cheshire-Cheevers is one of the Earth's algorithm and is a type of substitution Cheevers which forms a Cheever by shifting all the characters in the plain text with the same shift value. Only recognize 36 characters, so not all letters can be converted. Does not recognize lowercase or capital letters. They convert its keywords from the character shift value to the right, which is done textually based on the initial condition, so that if it's nouns, it will be easy to decrypt it. Problem: how to develop the Cheshire-Cheevers algorithm so that is better than the original version. Okay, methods. The first step, start from reset awal, and then design from design implementation algorithm Cheshire-Cheevers, and then brainstorming between the algorithm Cheshire-Cheevers originally and development atau or development version ya, and then make its analysis research. Okay. Rule Cheshire-Cheevers originally, one using dimension. Second, the number of characters is 26 characters. 3 characters consist of A to Z or A capital E to Z capital A, cannot be a combination or must be the same. K is the magnitude of the shift value, and 5, shifting is done horizontally. How to do encrypt with Cheshire-Cheevers original? First steps determines the value of the character shift from plain text into Cheevers text. Secondly, arrange a series of characters in the Cheshire-Cheevers based on the K. Three, converts characters to the right in plain text into Cheever text based on the predetermined shift. And then, how to decrypt with Cheshire-Cheevers? First, determines the value of the character shift from plain text into Cheever text. Next, arrange a series of characters in the Cheshire-Cheevers based on the K. Next, converts characters to the left in plain text into Cheever text based on a predetermined shift. Okay. Research Cheshire-Cheevers development version. First, using multi-dimension x to x, multi-dimension. Secondly, the number of characters is 64 characters. The characters consist of a capital A to Z, A to Z, 0 to 9, commas and space. The K can be more than 1 characters, and shifting is done vertically. Okay. Way to draw encryption with Cheshire-Cheevers development version 1. Enter the K, encode the character without any repetition of characters.
2. Enter the main character without repeating the characters mentioned in the character key. And 3. Encryption is done by sliding 3 character digits vertically without shifting. If the character position is on line 1, then character resulting from the encryption is the characters on line 4 in the same column. This will apply the same for characters on line 1 to line 5. If the character's position is 1, the 6th row, then the character resulting from the encryption is the character on the first row in the same column. This will apply the same to the character on last 2 row is position. And 4, if one of characters in the plain text is not found, it will not be encrypted or will remain the same as the original character. Next, decryption for character triple development version. First, enter the key can consist of the character A, Z, 0 to 9, space, comma, character without any repetition of characters. Enter the remaining characters without repeating of the character mentioned in the character. And 3, encryption is done by sliding 3 character digits vertically up. Okay, implementation. Saya di sini coba akan menjelaskan dengan menggunakan bahasa Indonesia karena ini sangat sensitif dalam proses implementasinya. Hal ini pun tidak bertentangan tentunya sejak terbitnya Perpres nomor 8 tahun 2009 tentang penggunaan bahasa Indonesia yang menggantikan dari Perpres nomor 16 tahun 2010, bahwa Perpres tersebut menekankan bahwa kegiatan yang berskala internasional yang diselenggarakan di Indonesia atau di dalam negeri dianjurkan tetap menggunakan bahasa Indonesia. Baik, ini adalah sebuah langkah implementasi yang menggunakan Caesar Cipes yang originally, di mana key-nya di sini menggunakan nilai pergeseran ke kanan yang di mana yang ditentukan adalah 3. 3 ini sifatnya opsional, bisa 2, bisa 3, bisa 4, tergantung penggunanya nanti. Dan kita coba akan melakukan plain text atau melakukan enkripsi dengan plain text zebra cross itu belum bisa dilewati. Langkah pertama adalah kita memasukkan karakter ABCD. Karakter itu karakter dari A sampai Z, di mana ini saya semestinya ini hanya satu dimensi. Baris kedua DEFG itu adalah sebuah ilustrasi saja, di mana ini adalah untuk memudahkan saya dalam mengimplementasikannya. Saya contohkan seperti ini, karena kita menggunakan key-nya 3, maka langkahnya adalah langkah 3. Contohnya adalah pada saat kita zebra, maka zebra langkahnya ketiga. Karena zebra Z itu adalah posisi di huruf paling akhir, maka akan dia langkah selanjutnya adalah memulai dari A kembali. Di mana Z otomatis A, B, C. Maka sisi enkripsinya adalah C, huruf C. Nah, kemudian setelah zebra ada huruf E, di mana huruf E-nya ini adalah E. Langkah ketiga setelah E adalah E, F, G, H. Artinya apa? Enkripsi dari huruf E adalah H. Sehingga pada saat kita menggunakan plain text zebra cross itu belum bisa dilewati. Tentunya kalimat zebra cross itu belum bisa dilewati karena dalam Caesar Cipes original atau yang asli itu tidak mengenal spasi, maka spasinya tidak ada. Nah, kemudian jika dienkripsi tadi, hasil enkripsi tadi di atas, maka akan menjadi karakter C, H, E, D, U dan seterusnya sampai L. Itu adalah akan menjadi ciphertextnya. Oke, itu adalah yang asli. Nah, proses dekripsinya gimana? Proses dekripsinya adalah langkahnya hampir mirip dengan posisi enkripsi. Yang membedakannya adalah jika posisi enkripsi larinya adalah menuju ke kanan, tapi kalau yang dekripsi adalah melakukan pergeseran ke kiri, shifting to the left, melakukan pergeseran ke kiri, di mana jumlah key-nya itu harus sama. Jika pada saat enkripsi jumlah key-nya adalah 3, maka pada saat dekripsi jumlah key-nya adalah 3. Maka dengan ini maka hasilnya akan dikembalikan lagi ke posisi plain text awalnya. Nah, lantas bagaimana dengan posisi Caesar Cipes hasil pengembangan atau versi pengembangan, yang mana posisi dari key ini posisi penting. Kalau di dalam Caesar Cipes versi aslinya menggunakan sebuah integer, nilai suatu integer, di mana berapa sih pergeserannya. Nah, key di dalam versi pengembangan ini adalah menggunakan suatu kalimat atau menggunakan suatu kata. Dalam contoh kasus ini, saya menggunakan key tanda merah.
Oke, sedangkan jumlah pergeseran adalah menggunakan vertikal, di mana prosesi enkripsi vertikalnya itu adalah menuju ke bawah dan seterusnya. Jadi yang sudah K-nya sudah dipakai, huruf yang sudah dipakai pada K tidak boleh digunakan lagi. Oke, ini sebagai contoh plain text-nya adalah zebra cross, itu belum bisa dilewati. Enkripsi dimulai dari karakter pertama pada plain text yakni karakter Z, selanjutnya karakter E dan seterusnya hingga berakhir. Pergeseran dilakukan secara vertikal ke bawah, Ini untuk enkripsi. Nah, di sini contohnya adalah karakter Z pada kata zebra diawali dengan huruf Z. Itu dienkripsi akan langkahnya itu menjadi menurunkan vertikal ke bawah, maka menjadi 3. Sedangkan E menjadi R. Nah, dalam kasus contoh ini, yang ini adalah konsep menarik, di mana karakter O itu akan melakukan pergeseran ke bawah, namun tidak sampai 3, itu sudah berakhir, mengingat berasal di posisi baris yang ke-6, sehingga apa? Sehingga akan melakukan looping ke atas, bukan looping, perputaran ke atas, yang dimana pergeseran yang ketiga itu adalah huruf N, yang mana notabene seolah-olah dia berada di atasnya. Oke. Dalam kasus contoh yang lain, ini ada karakter S juga posisi di baris yang ke-6, sehingga pada saat proses enkripsinya akan jatuh pada suatu shell yang mana di posisi baris pertama, yaitu dalam hal ini adalah spasi. Oke. Nah, dari proses enkripsi tadi, sehingga proses enkripsi tadi plain-text menjadi ciphertext dimulai secara berurutan, mulai dari karakter pertama hingga karakter terakhir. Sehingga zebra cross itu belum bisa dilewati, akan berubah menjadi ciphertext 3R, 4YV, WV, Y, N kecil, WB, dan seterusnya. Oke. Lantas bagaimana dengan proses dekripsi? Proses dekripsi tidak jauh berbeda dengan proses enkripsi, hanya saja dekripsi adalah kebalikan dari enkripsi. Dan data yang akan didekripsi adalah ciphertext. Masih dengan penggeser yang sama, yaitu 3 karakter, namun arah gesernya bukan lagi ke bawah, tetapi ke atas. Oke, langkah diawali dengan memasukkan key, menggunakan key yang sama pada saat proses enkripsi, yaitu tanda merah, dalam metrik, dan kemudian diikuti karakter lainnya, dan tidak boleh ada pendobelan dari karakter. Oke, baik. Conclusions, karakter pertama plain text dan hasil encryption pada algoritma Caesar-Cipher versi pengembangan lebih beragam, bisa dan dimana dia mengenal karakter huruf A, C, A sampai Z kecil, A sampai Z besar, 0 sampai 9, koma, dan spasi. Nah, sehingga lebih banyak mengakomodir banyak karakter dan hasil enkripsinya lebih sulit terpecahkan. Yang kedua, penggunaan key pada Caesar-Cipher versi asli difungsikan sebagai nilai pergeseran, sedangkan pada Caesar-Cipher versi pengembangan difungsikan sebagai kata kunci untuk memaksimalkan hasil enkripsi. Arah pergeseran karakter pada Caesar-Cipher versi asli bersifat horizontal, dan pada Caesar-Cipher versi pengembangan bersifat vertikal. Thank you. Okay, thank you. That's all from me. Then thank you for your attention. And finally, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.